Karena berkat perjuangan dakwah beliau sehingga kita masih bisa merasakannya nikmat iman dan Islam sampai hari ini. Dan alhamdulillah ngopi pada chapter 28 ini mengangkat tema yang cukup menarik ya bagi kaum muda ya, khususnya dan umumnya masyarakat. Ya, dalam hal ini kami dari BKLK mengangkat ya tema terkait dengan ada apa dengan Valentine Day. Ya, ini kalau kita lihat dari acara sebelum-sebelumnya ataupun bulan-bulan sebelumnya, memang Februari ini identik dengan adanya Hari Kasih Sayang ya, yang akan bertepatan pada tanggal 14 Februari ya setiap tahunnya. Dan juga banyak orang juga yang merayakan ya hari ini, termasuk juga di negeri ini kalau kita lihat secara faktanya. Dan juga kalau kita mau ketahui juga ya di dunia barat itu, di barat sendiri, hari Valentine ini merupakan suatu hal yang wajib dirayakan, terutama orang yang mereka anggap yang tercinta. Namun ada pula isu bahwasanya hari Valentine Day ini ada kaitannya dengan berbagai kisah-kisah yang sedih sebetulnya. Nanti insya Allah akan dikupas secara sejarah oleh Bang Herman ya dalam hal ini. Dan juga yang perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam perayaan Valentine ini sebetulnya ada kaitannya ya dengan ajaran agama tertentu, dan juga sayangnya sangat disayangkan bahwasanya umat Islam itu ada yang menirunya. Maka jangan sampai itu termasuk dalam suatu hadis yang menyebutkan barang siapa yang meniru suatu kebiasaan suatu kaum, maka orang itu ataupun kaum itu akan dihukum seperti apa yang ditirunya. Mungkin itu salah satu hadis yang cukup populer kita dengar. Mungkin itu prolog dari saya selaku host untuk ngopi pada malam hari ini. Mungkin nanti akan dibahas lebih luas dan mendalam oleh Bang Herman. Nah, sebelum kita mulai mungkin saya sapa dulu nih Bang Herman. Alhamdulillah, apa kabar Bang Herman? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Bang Herman, ini kita mengangkat tema yang cukup menarik ya untuk beberapa hari ke depan, karena itu salah satu momen yang sedikit banyaknya digandrungi juga oleh kaum muda. Ini bagaimana Bang Herman bisa memberikan pandangan dan juga mungkin dari sejarahnya gitu Bang. Oke. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali, itu kan, dapat ngobrol kembali di dalam agenda ngopi kita, itu kan, agenda ngopi kita pada malam hari ini. Dan juga tidak lupa salawat salam kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, jadi menanggapi dari apa yang disampaikan oleh MC tadi, Hijaifa. Jadi kalau kita ingin melakukan kajian bagaimana asal muasal hari Valentine ini, atau mungkin dari sejarahnya, itu kan, dari sejarahnya. Nah, ini emang sangat tidak sinkron lah, saya katakan sangat tidak sinkron dengan apa yang dirayakan atau yang yang dirayakan gitu kan oleh para kaum muda budi sekarang, itu kan. Itu merupakan hari berkasih sayang katanya kan, hari berkasih sayang karena apa tuh, berdasarkan fakta-fakta sejarah, itu kan, yang dalam hal ini saya kumpulkan dari beberapa referensi-referensi yang insya Allah terpercaya. Ternyata ini mengandung suatu yang subhat lah menurut kita, gitu kan, yang mengandung tanda tanya dan juga kayaknya ini nggak cocok, gitu kan, dikatakan hari berkasih sayang, gitu. Nah, kalau dalam sejarahnya sendiri, hari Valentine itu kan, itu kalau asal muasalnya itu tidak terlepas dari yang namanya sejarah Romawi kuno, gitu. Tidak terlepas dari sejarah Romawi, gitu kan. Nah, yang mana berdasarkan sumber sejarah itu awal mula hari Valentine ini itu tidak terlepas dari yang namanya upacara atau tradisi Lupercalia, gitu kan. Lupercalia kalau kita pernah dengar, itu kan, dari asal muasal hari Valentine ini kan, itu tradisi masyarakat Romawi kuno, yaitu pada sekitar tahun abad sebelum Masehi, gitu kan, pada abad ketiga sebelum Masehi. Ini fase pertama, itu kan, yang mana pada masa itu Romawi masih menganut paham paganis, kan, atau paham yang menyembah dewa-dewa, dewi-dewi, gitu kan, yaitu dewa kesuburan, dewi kesuburan, gitu kan, yang mana dewa itu yang mereka gambarkan seperti manusia, setengah hewan, gitu. Badannya manusia, tetapi kepalanya kepala hewan, kepala kambing, gitu kan, dalam hal ini, gitu kan. Nah, jadi di tanggal ini, itu kan, di tanggal 13, 14, 15 itu mereka mengadakan perayaan, gitu kan, yaitu bernama perayaan Lupercalia, gitu kan. Perayaan Lupercalia, yang mana perayaan itu ya mereka melakukan yang namanya aktivitas penyembelihan hewan, gitu kan. Penyembelihan hewan yang mana orang yang menyembelihnya itu atau lupercis, kalau istilah bahasa mereka itu lupercis. Nah, mereka darah dari isi sembelihan itu mereka usap-usap ke badan-badan mereka, gitu kan. Nah, terus daging kulit dari hewan yang mereka sembelih tadi, nah, mereka cambuk, gitu kan, kepada para wanita-wanita Romawi pada masa itu, sehingga wanita-wanita Romawi memandang pada masa itu mereka senang, gitu. Mereka senang kalau dicambuk oleh para pendeta, oleh orang-orang lupercis tadi kan, yang sudah dari bulu-bulu cambukan, bulu-bulu yang hewan mereka sembelih. Kenapa mereka senang? Nah, karena mereka memandang pada masa itu jika mereka dicambuk dengan itu mereka akan menjadi subur, gitu kan. Jadi kaum wanita itu menjadi wanita yang subur, gitu kan. Wanita yang subur, gitu kan. Nah,
Di perayaan Lupercalia juga mereka melakukan pengundian, gitu kan. Jadi bagaimana satu memilih pasangan, gitu kan. Jadi memilih pasangan itu gimana itu kan? Jadi mereka memasukkan nama-nama kaum laki-laki kan, pemuda-pemuda pada masa itu mereka masukkan nama-nama mereka, kan, di dalam satu kotak. Terus juga nama-nama para kaum wanita juga di dalam satu kotak, terus diundi. Nah, dipilih itu kan. Jika keluar nama dari kotak laki-laki dan kotak perempuan itu, nah dipilih. Nah, setelah dipilih, nah mereka ini dijadikan pasangan gitu kan. Nah, jadi kayak gitu mereka dulu mencari pasangannya ya kan di zaman Romawi sebelum sebelum Masehi ya kan. Sebelum abad Masehi. Nah, dan juga pada masa itu juga mereka mohon maaf ya, melakukan ritual itu ya kayak telanjang gitu kan, nggak pakai baju gitu kan. Kalau melihat ceritanya gitu kan. Nah, ini kan sangat-sangat ya memalukan lah maksud kita kan. Zaman sekarang ini kan sangat melanggar gitu kan, melanggar norma dan tata krama di masyarakat gitu. Tapi di masa itu dipandang baik gitu kan, dipandang baik oleh kaum bangsa Romawi pada masa itu. Jadi fase pertama itu ya fase Lupercalia, itu ritual-ritual paganisme yang dilakukan oleh kaum Romawi ini. Nah, pada masa itu Romawi kuno atau negara Romawi masih belum menganut Kristen, kan? Masih belum menganut Kristen Katolik, masih negara penyembah dewa-dewa. Nah, terus masuk ke fase yang kedua. Nah, ini baru masuk ke zaman sekitar abad ketiga Masehi. Nah, ini abad ketiga Masehi. Ini juga masih belum menganut Katolik, itu kan masih baru-baru, ya kan. Jadi kaum Kristen pada masa itu masih minoritas lah ibaratnya. Sudah ada kaum Kristen, tapi mereka masih minoritas gitu kan. Di abad ketiga Masehi. Di abad ketiga Masehi. Nah, pada masa itu negara Romawi itu dipimpin oleh seorang kaisar yang sangat kejam, terkenal dengan kejam dan kekejamannya, gitu kan. Yaitu Kaisar Gladius II. Kaisar Gladius II. Nah, ini kaisar yang terkenal kejam pada masa itu kan. Nah, pada masa itu juga diceritakan oleh para sejarawan ada seorang ibarat itu pendeta Nasrani, pendeta Kristen yang dia itu sangat sangat soleh lah ibaratnya kan, sangat taat terhadap agama Kristen kan. Itu yang dikenal dengan Santo Valentinus kan, atau dalam bahasa Inggris itu Saint Valentine kan. Saint Valentine. Nah, ini dia hidup di zaman Kaisar Claudius II. Nah, di dalam sumber sejarah juga ternyata mereka ini di zaman itu, di zaman Kaisar Claudius II, itu ada 3 nama. 3 nama yang sama-sama bernama Valentine, kan? Sama bernama Valentine. Nah, ketiga Saint Valentine ini, mereka itu juga diceritakan oleh sejarawan, mereka ini dipenggal, kan? Dipenggal oleh Kaisar Claudius II. Nah, kenapa mereka dipenggal oleh Kaisar Claudius II? Nah, berdasarkan sumber dari Bolandis atau sumber yang sejarawan, itu kan, asosiasi sejarah yang meneliti tentang Kristen. Nah, ini namanya Bolandis kalau di Barat itu kan, asosiasi atau perkumpulan dari sejarawan yang meneliti tentang Kristen. Nah, Saint Valentine atau Santo Valentinus itu dibunuh oleh Kaisar Claudius II karena mereka itu menyebarkan namanya agama Kristen.
mereka menyebarkan agama Kristen pada masa itu gitu kan. Nah, terus apa tuh? Bagaimana kaitannya dengan yang namanya apa tuh? Kasih sayang itu kan, romantisme kan, cinta kan, yang mana disematkan pada hari Valentine. Nah, ini kalau berdasarkan sejarah yang penelitian mereka itu sebenarnya apa yang dikatakan bahwa misalnya kan ada cerita yang mengatakan bahwa Saint Valentine itu pada masa Kaisar Claudius II itu kan di para prajurit atau para pemuda di zaman itu dilarang menikah gitu kan. Dilarang menikah oleh Kaisar Claudius II. Kenapa dia dilarang menikah? Karena pada masa itu Romawi sedang lemah gitu kan. Sedang lemah karena para prajurit ini dia tuh apa ya? Malas menjaga perbatasan negara gitu kan. Itu malas dengan menjaga perbatasan negara sehingga negara itu Romawi itu mudah diserang oleh suku-suku barbar kan, atau juga dari rival Romawi pada masa itu yaitu Persia kan, Kaisar Persia kan. Nah, jadi karena pembatas negara ini susah, tidak dijaga ketat, ya maka mudah diserang Romawi ini kan oleh para musuh-musuhnya kan. Dan itu disebabkan oleh mereka itu ya ibarat tuh izin ini raja ya kan, saya mau liburan dengan keluarga ya kan. Nah ibarat itu kalau zaman sekarang ini kan cuti lu ya kan. Nah jadi mereka itu sering seperti itu gitu kan. Nah jadi karena melihat ini bahaya maka kaisar itu melarang adanya pernikahan gitu kan, khususnya para prajurit. Nah Saint Valentine ini dia apa ya? Dia tidak setuju sih dengan pendapat oleh kaisar tadi kan, tidak setuju. Jadi dia itu diceritakan dia itu menikahkan secara diam-diam seorang prajurit itu kan dengan pasangannya kan. Dan ini diketahui oleh kaisar, maka kaisar memenggalnya Saint Valentine itu kan. Dan ini sumber ini masih diperselisihkan sih kalau menurut sejarawan Kristen tadi kan, karena ini belum pasti kan. Nah dan juga memang menurut para agama Kristen, ya kan, Saint Valentine ini dianggap sebagai orang kudus. Orang kudus itu maksudnya orang yang disucikan, termasuk orang-orang soleh lah kalau dalam Islam itu kan, orang-orang soleh. Jadi dia ini dianggap sebagai orang yang kudus, dengan Saint Valentine ini kan. Sampai ada di beberapa gereja itu mereka itu gereja itu mengklaim bahasanya itu kan, mengklaim bahwa mereka ini masih menyimpan tengkorak kan, kayak di gereja Roma kan, yang di Roma itu mereka mengklaim mempunyai tengkorak lengkap dari seorang Valentine, seorang Saint Valentine. Tapi ada gereja yang lain juga mengklaim dia juga mempunyai masih menyimpan gitu kan dari jasad atau bagian tubuh dari Saint Valentine. Tetapi kalau dalam Paus gitu kan, Katolik Roma itu menganggap bahwa Saint Valentine itu benar-benar ada gitu kan, dan dianggap sebagai orang yang suci itu. Jadi tepat itu kan mereka mereka dipenggal itu di tanggal 14 Februari gitu kan. 14 Februari ini gitu kan. 14 Februari gitu kan. Dan setelah abad kelima ketika masa pemerintahan Paus Gelasius I, nah Paus Gelasius I ini mulai menetapkan, Paus Gelasius I menetapkan bahwa 14 Februari sebagai hari Valentine. Paus Gelasius I gitu kan, pada abad ke-5 Masehi. Nah, ditetapkan itu sebagai memperingati gitu kan, memperingati kematian dari Saint Valentine.
Karena Sang Valentine ini dianggap sebagai seorang martir. Gitu kan. Martir itu kalau dalam metodologi Kristen, itu kan, teologi Kristen itu sebagai orang yang pemberani, gitu kan, membela agama Kristen, biasanya seperti itu kan. Dia rela mati demi membela agama Kristen. Itu. Itulah mereka dianggap sebagai martir, maka ditetapkanlah tanggal 14 Februari itu sebagai hari Valentine. Nah, tapi ini belum dikatakan bahwa ini hari kasih sayang, hari romantisme. Nah, munculnya romantisme atau cinta berkasih sayang ini muncul sekitar ribuan tahun lah, gitu kan, setelah kematian dari Saint Valentine, gitu kan. Itu sekitar di abad ke-14, gitu kan, atau abad ke-13, saya lupa, itu ada namanya seorang sastrawan Inggris, gitu kan. Kalau tidak salah itu bernama Jeffrey apa gitu kan. Nah, Jeffrey. Nah, Jeffrey inilah yang mulai itu kan mengatakan itu kan bahwa di hari Valentine ini banyak burung-burung itu kawin itu, atau musim kawin burung itu kan di tanggal 14 Februari itu, gitu kan. Jadi banyak ini terjadinya perkawinan antara burung, gitu kan. Nah, mulailah ditulis istilah itu puisi-puisi cinta kan oleh Jeffrey ini kan, Jeffrey ini. Dan pada masa itu juga kan kertas itu mulai diproduksi massal di Inggris terutama sekali kan, di Inggris. Nah, mulai dengan dukungan adanya kertas ini kan, mulai mereka menulis puisi-puisi cinta kan, dan juga menulis kalimat-kalimat romantis terhadap pasangannya, kan. Nah, dan ini juga diterapkan oleh si Jeffrey ini kan, bagaimana dia menulis kalimat yang puisi yang romantis terhadap pasangannya kan. Dan semakin lama itu kan makin berkembang itu kan, maka disinilah mulai tumbuhnya romantisme kan, cinta dan juga kasih sayang, gitu kan, di hari Valentine ini, gitu. Di hari Valentine ini, gitu. Dan ternyata setelah berkembangnya zaman, gitu kan, dengan perayaan Valentine ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, gitu kan. Apalagi di Barat itu kan, bagaimana kondom, gitu kan, mohon maaf, kondom itu ya terjual laris, gitu kan, di hari Valentine ini, gitu kan. Dan itu ternyata di hari Valentine ini juga menyuburkan yang namanya seks bebas, gitu kan, menyuburkan yang namanya seks bebas di hari Valentine ini, gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Akhi Jepa, mengenai bagaimana sih asal muasal itu kan di munculnya hari Valentine, gitu kan. Jadi emang sejarahnya itu ternyata ibarat tuh ngikut-ngikut aja, gitu kan. Di istilah tuh ditambah-tambahin oleh kebanyakan masyarakat itu kan, yang faktanya bukan seperti itu, tetapi ditambah-tambahkan supaya seperti itu, gitu kan. Dan ini juga diakui juga oleh asosiasi dari Hollandis itu kan, Bolandis itu. Ternyata emang banyak ini kan masyarakat modern sekarang ini banyak mengikuti yang namanya sejarah versi mereka masing-masing tanpa melakukan satu penelitian lebih dalam bagaimana sih akurasi dari cerita itu, gitu kan. Karena banyak versi sebenarnya, kalau mau lebih dalam lagi sih banyak lebih versi bagaimana sejarah Valentine itu, gitu. Dan alhamdulillah saya menemukan apa yang disampaikan dari teman-teman dari Hollandis tadi kan,
Insya Allah satu memberikan pencerahan juga pada kita kan. Ini tidak benar, gitu kan. Hari ini sebenarnya tidak benar. Ya, kira-kira seperti itu, Akhi JK, gitu kan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan kira-kira, ya monggo saya persilakan. Oke, ya alhamdulillah tadi apa-apa yang sudah ya dibahas ya, disampaikan oleh Bang Bang Herman tadi cukup panjang ya, dan juga dikira terkait dengan sejarah memang banyak versi ya Bang, dikatakan tadi banyak versi, namun dari sekian banyak itu perlu juga untuk dilakukan yang namanya penelitian kayak gitu kan, sehingga dari sejarah yang didapati oleh kita ataupun halayak umum nanti itu akurasinya memang tidak jauh beda dengan faktanya gitu, walaupun ya tidak bisa 100% betul mungkin kalau saya rasakan untuk apa yang diceritakan itu persis gitu, memang ada sedikit perbedaan sedikit, namun ya kita bisa juga melihat dari keumuman dari masyarakat yang tahu, dan juga yang disampaikan juga tadi celakanya ya, celaka termasuk celaka juga kan, karena ada dampak negatif yang sebetulnya itu secara syariat Islam yang melanggar. Yang disebutkan tadi adanya seks bebas ataupun yang sejenis yang lain kan, karena ini salah satu momen ya, momen untuk bertemunya dua insan ya yang berbeda jenis. Itu juga menjadi catatan penting juga bagi kita ya, kaum muda ini, terhadap kejadian ataupun fenomena yang justru ini setiap tahun ya terus dilaksanakan, bahkan juga menuai banyak kontroversi. Salah satunya yang ada apa, saya baca berita itu ya di tahun 2019 itu dari Detik ya, Detik News itu ya, memang itu tadi salah satu khususnya pihak MUI itu sudah memberikan fatwa ya mengenai dengan adanya Valentine Day ini atau hari kasih sayang ini, sehingga dikatakan bahwasanya hari perayaan Valentine Day itu ya bisa pada taraf keharaman ya, karena memang itu menimbulkan berbagai macam kemudaratan ya kan, kezoliman atau berbagai macam jenis maksiat kan, sehingga saya cukup ya, betul kita cukup mengikuti ya apa kata ulama pada umumnya terkait dengan adanya ya tren-tren di kalangan muda, yang mana sebetulnya tren itu berkaitan dengan masa lalu ya, dimana karena masa lalu itu bagi kita sebetulnya penting ya, sangat penting, sehingga kita mengetahui hierarki dari kejadian-kejadian sampai hari ini. Mungkin itu apa untuk tambahan ya Bang, tambahan yang saya ada baca terkait dengan Valentine Day ini. Mungkin dari sesi ngobrol kita ini kita lihat dulu Bang, apakah di room Zoom ini ada yang perlu teman-teman dari yang hadir ini bertanya atau belum ada gini. Kalau lihat dari Zoom belum ada sih Bang, untuk yang ingin bertanya terkait dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini, dan juga kalau untuk di YouTube-nya juga belum ada. Mungkin di lain kesempatan mungkin kalau memang ada nanti yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan pada agenda berikutnya mungkin ya Bang.
Ya, mungkin ada sedikit ini deh, tambahan dikit ya. Oh ya, silakan Bang. Ya. Jadi emang apa ya, kalau secara hukum syara itu kan hukum Islam memang ini merayakan Valentine bagi umat Islam ini emang hukumnya haram gitu kan. Ini juga apa tuh mayoritas pendapat ulama juga sepakat itu kan bahwa merayakan hari Valentine itu haram gitu kan. Hanya saja kalau sekarang ini kenapa umat Islam itu merayakan, ya kan, ikut-ikut merayakan. Memang ini termasuk bagaimana peran negara juga, gitu kan. Bagaimana peran negara untuk mengedukasi masyarakat, gitu kan. Yang mana ya, yang mana bukan hari perayaan umat Islam, maka ya umat Islam tidak boleh merayakannya kan. Kalau negara itu bisa tegas, gitu kan. Tetapi ya negara ini ya terkesan memfasilitasi hari Valentine ini gitu kan. Nah, ya gimana ya, apakah negara atau pemerintah tahu atau tidak kan, bagaimana hukumnya ini kan? Ini juga dipertanyakan gitu kan. Nah, sebenarnya negara peran negara itu sangat urgent gitu kan, untuk bagaimana apa tuh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar lah bahasanya kan. Karena dengan tangannya kan, dengan kekuasaan itu dia bisa membuat aturan gitu kan, bagaimana umat Islam itu diharamkan untuk melarangnya. Kalau mereka merayakannya ya itu bisa dikenai sanksi gitu kan. Nah, kalau negara bisa tegas kan ya insya Allah kan kemudorotan dari hal Valentine ini itu bisa dicegah gitu kan. Bisa dicegah gitu kan dengan kekuasaan tadi gitu kan. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh negara gitu kan. Nah, inilah apa ya? Apa tuh semakin apa umat Islam itu setiap tahun itu merayakan ikut-ikutan kan ya. Karena itu tadi kan, pertama umat Islam tidak paham, kedua negara yang tidak melakukan edukasi dan juga sanksi pada masyarakat. Itulah PR negara juga kita kan, sebagai umat Islam. Itu jadi tambahan dari saya aja. Syukran. Oke, itu tadi juga tambahan yang bagi kita ya kaum milenial ini, bahkan generasi Z ini ya menjadi pemahaman, ya bisa katakan baru, mungkin ada sebagian orang yang baru ataupun yang memang ada pernah membaca ataupun mendengar berita gitu terkait dengan bagaimana sih pandangan Islam terhadap hari Valentine Day ini. Mungkin ya kalau memang dari peserta ngopi ini belum ada yang mau ditanyakan ataupun berpendapat lain, mungkin bisa ini Bang, saya closing statement ini untuk sebelum kita tutup acara ngopi ini Bang. Oke, syukran. Ini mungkin kalau dari saya sih closing statement dari saya ya, intinya kalau misalnya ada perkara yang baru gitu kan, perkara yang baru kita temukan di masyarakat gitu kan. Nah, itu kita harus pelajari dulu kan. Pelajari dulu apakah itu, kita sebagai umat Islam ini kan kita kan berpatokan kepada Islam. Kita berpatokan kepada hukum syara. Kita berpatokan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka dari itu kita harus mencari tahu gitu kan, apakah ini dibolehkan di dalam Islam atau tidak, perkara-perkara yang baru ini kan, perkara-perkara yang baru yang kita temukan di masyarakat ini kan. Maka dari itu ya kita harus belajar kan, mengaji untuk apa tuh mencari tahu supaya kita tidak tersesat juga, atau kita tidak ikut-ikutan orang gitu kan. Ya kan dalam hadis itu kan apa tuh, kalau kita orang masuk ke lubang buaya, apakah kita ingin masuk ke lubang buaya kan? Ya seperti itu kan. Jadi kita
memang harus lebih gitu kan, untuk bisa mencari tahu atau bertanya lah gitu kan. Kalau kita masih awam bisa bertanya kepada ulama, bertanya kepada ustadz itu mengenai perkara-perkara baru yang kita temukan. Karena kalau kita biarkan ini kita membiarkan kebodohan kita gitu kan. Kalau kita membiarkan diri kita tidak tahu terhadap persoalan-persoalan yang baru ini gitu kan. Karena ya kalau kita kaji ke dalam sejarah kan, ini kan penyebab melemahnya umat Islam ini kan karena tidak bisa mencari kan solusi di dalam Islam mengenai perkara-perkara baru gitu kan. Atau dalam Islam itu yang dinamakan ijtihad gitu kan. Nah, jadi saran saya itu kan kepada diri saya sendiri dan juga kepada peserta yang menyaksikan ya, kita harus bagaimana belajar itu kan, mencari tahu terhadap perkara-perkara yang baru yang kita temukan di sekitar kita gitu kan. Karena kita harus paham bahwa Islam itu menyelesaikan seluruh problematika umat. Itu jelas, itu hadisnya jelas, akhirnya jelas bahwa Islam itu mengatur, memberikan solusi bagi problematika umat manusia. Jadi kita bagaimana kita merealisasikannya, kan? Yaitu kita belajar, kan? Juga kita bertanya kepada yang paham tentang Islam. Mungkin itu closing statement dari saya. Syukron jazakallah. Oke, itu tadi ya closing statement yang dari Bang Herman yang memang cukup tambah semangat kita selaku kaum muda untuk terus belajar, terus menambah pemahaman dan juga tidak hanya sebatas menambah pemahaman, tapi juga membagikan pemahaman yang benar itu kepada lingkungan kita sehingga ilmu yang hak itu bisa tersampaikan dan juga kebatilan itu akan segera tersingkirkan. Mungkin itu singkatnya. Oke, ya terima kasih kepada Bang Herman ya sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk acara rutin ini, ngopi ini. Alhamdulillah sudah sampai ke chapter 28. Ya, semoga apa yang telah dituangkan ataupun dicurahkan selama ini ya bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sama-sama ya mengharapkan ridhonya Allah dengan berbagai macam cara untuk menyampaikan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu saja yang dapat ya saya sampaikan pada acara malam hari ini. Ya. Dan juga sekali lagi terima kasih kepada Bang Herman, jazakallah khairan, dan juga terima kasih ya kepada peserta yang sudah hadir, bahkan juga ini pada panitia ya dalam membantu mempersiapkan apa-apa saja yang dapat membantu terlaksananya acara Zoom meeting ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf ya selama pembawaan acara ini terdapat pola kata ataupun sikap yang kurang berkenan, dan juga ya saya kepada Allah saya mohon ampun. Ya marilah kita sama-sama menutup acara ngobrol ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita tutup ya dengan doa kepada majelis. Subhanaka wa bihamdika. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.